Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan 2 orang yang bernama Ilham Wahyudi dan Suci Hamaisa. Saya akan membacakan tentang pemikiran Syekh Naqib Al-Attas tentang Islamisasi ilmu pengetahuan. Langsung saja. A. Pengertian Islamisasi. Islamisasi dalam konsepsi Al-Attas merupakan bentuk pembebasan atas anasir-anasir magis, mitologis, animistis, nasional, kultural, dan sekuler atas nalar dan ekspresi bahasanya. Dengan kata lain, Islamisasi ilmu berarti pembebasan ilmu dari penafsiran-penafsiran yang didasarkan pada magis, mitologis, animistis, nasional, kultural, ideologi sekuler, dan dari makna-makna serta ungkapan manusia-manusia sekuler. Al-Attas mengklasifikasikan ilmu menjadi 2 kategori. Yang pertama yaitu adalah ilmu agama. Ilmu agama terbagi menjadi 5. Yang pertama itu adalah Al-Quran, pembacaan dan penafsirannya atau tafsir dan takwil. Yang kedua adalah As-Sunnah, kehidupan Nabi, sejarah dan pesan-pesan para rasul sebelumnya, hadis dan riwayat otoritatifnya. Yang ketiga adalah Asy-Syariah, adalah undangan dan hukum, prinsip-prinsip dan praktek-praktek Islam atau Islam, iman dan ihsan. Yang keempat adalah teologi, Tuhan, esensinya, sifat-sifat dan nama-namanya serta tindakan-tindakannya. Yang kelima adalah metafisika Islam atau at-tasawuf, psikologi, kosmologi dan ontologi. Unsur-unsur yang sah dalam filsafat Islam termasuk doktrin-doktrin kosmologis yang benar berkenan dengan tingkatan-tingkatan wujud. Yang kedua adalah ilmu-ilmu rasional dan linguistik, bahasa Arab, tata bahasa, leksikografi, dan kesusastraannya. Terbagi juga menjadi 5. Yang pertama adalah ilmu rasional, intelektual, dan filosofis. Yang kedua adalah ilmu-ilmu kemanusiaan. Yang ketiga adalah ilmu-ilmu alam. Yang keempat adalah ilmu-ilmu terapan. Yang 5 adalah ilmu-ilmu teknologi. Adapun langkah-langkah Islamisasi Al-Attas adalah yang pertama itu mengisolisir unsur-unsur dan konsep-konsep kunci yang berbentuk budaya dan peradaban barat. Adapun unsur-unsur yang tersebut terdiri dari 5. Yang pertama adalah akal diandalkan untuk membimbing kehidupan manusia. Yang kedua adalah bersifat dualistik terhadap realitas dan kebenaran. Yang ketiga adalah menegaskan aspek eksistensi yang memproyekkan pandangan hidup sekuler. Yang keempat adalah membela doktrin humanisme. Yang kelima adalah menjadikan drama dan tragedi sebagai unsur-unsur yang dominan dalam fitrah dan eksistensi kemanusiaan. Yang kedua adalah memasukkan unsur-unsur Islam beserta konsep-konsep kunci dalam setiap bidang dari ilmu pengetahuan saat ini yang relevan. Konsep utama Islam tersebut yaitu terbagi menjadi 7. Yang pertama adalah konsep agama atau din. Yang kedua adalah konsep manusia atau insan. Yang ketiga adalah konsep pengetahuan atau ilmu dan ma'rifah. Yang keempat adalah konsep kearifan atau hikmah. Yang kelima adalah konsep keadilan atau adl. Yang keenam adalah konsep perbuatan yang benar atau amal sebagai adab. Yang ketujuh adalah konsep universitas atau kuliah jamiah. Selanjutnya akan dibacakan oleh Suci Hamaisa. Ini saya akan melanjutkan penjelasan materi dari saudara Ilham Wahyudi, yaitu tentang pemikiran Ismail Khawaji Al-Faruqi. A. Landasan Islamisasi. Al-Faruqi mengemukakan ide Islamisasi ilmunya berlandaskan pada esensi tauhid yang memiliki makna bahwa ilmu pengetahuan harus mempunyai kebenarannya. Al-Faruqi sendiri juga menggariskan beberapa prinsip dalam pandangan Islam sebagai kerangka pemikiran, metodologi, dan cara hidup Islam. Prinsip dalam pandangan Islam tersebut sebagai berikut. Yang pertama yaitu keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua yaitu kesatuan alam semesta. Yang ketiga yaitu kesatuan kebenaran dan kesatuan pengetahuan. Yang keempat yaitu kesatuan hidup, dan yang terakhir yaitu kesatuan umat manusia. Pengertian Islamisasi. Dalam karyanya yang masyhur, Al-Faruqi menjelaskan bahwa pengertian dari Islamisasi ilmu yaitu sebagai usaha untuk mengajukan kembali ilmu, yaitu untuk mendefinisikan kembali, menyusun ulang data, memikir kembali argumen dan rasionalisasi, berhubung data itu
menilai kembali kesimpulan dan tafsiran, membentuk kembali tujuan dan melakukannya secara yang membolehkan disiplin itu memperkaya visi dan perjuangan Islam. Langkah-langkah Islamisasi. Al-Faruqi menawarkan suatu rancangan kerja sistematis yang menyeluruh untuk program Islamisasi ilmu pengetahuannya, yang merupakan hasil dari usahanya selama bertahun-tahun melaksanakan perdebatan-perdebatan dan diskusi-diskusi melalui sejumlah seminar internasional yang diselenggarakan. Rencana kerja Al-Faruqi untuk program Islamisasi mempunyai 5 sasaran, yaitu sasaran yang pertama menguasai disiplin-disiplin modern, yang kedua menguasai khazanah Islam, yang ketiga menentukan relevasi Islam yang spesifik pada setiap bidang ilmu pengetahuan modern, yang keempat mencari cara-cara untuk melakukan sintesa kreatif antara khazanah Islam dengan ilmu pengetahuan modern, dan yang kelima mengarahkan pemikiran Islam ke lintasan-lintasan yang mengarah pada pemenuhan pola rancangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah, sekian penjelasan materi yang dapat kami sampaikan dari kelompok 4. Saya pribadi, jika terdapat salah kata, memohon maaf. Kepada Allah saya memohon ampun.